Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, di momen 10 Ramadan ini, saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, menyapa Tribuners dalam program Lentera Subuh. Di episode perdana ini, saya akan mengajak Tribuners membahas tema esensi bulan Ramadan. Esensi bulan Ramadan ada 4, yaitu yang pertama, esensi ruhiyah, yang kedua, esensi psikologis, yang ketiga, esensi sosial, dan yang keempat, esensi fisik dan medis. Esensi ruhiyah, di atas segalanya, puasa adalah tindakan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan dan komitmen didasarkan pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaannya dan menghindari kemurkaannya. Puasa adalah tindakan penebusan kesalahan. Puasa melatih orang beriman dalam takwa. Puasa mengajarkan kebajikan lainnya. Semangat Ramadan diisi dengan sholat tarawih dan memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Puasa adalah salah satu bentuk jihad untuk mengajarkan disiplin diri dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk menguasai kebutuhan dan keinginannya daripada diperbudak olehnya. Elemen psikologis ini meningkatkan perasaan kedamaian batin, kepuasan dan optimisme. Ini mengajarkan kesabaran dan ketekunan dan meningkatkan perasaan pencapaian moral. Menahan hawa nafsu, sekalipun halal dan sukarela, membuat seseorang menghargai karunia Allah yang Maha Kuasa, biasanya diterima begitu saja. Selama sebulan penuh, setiap tahun, umat Islam mengalami pengalaman yang berbeda dan mengasyikkan yang mematahkan rutinitas kehidupan normal. Elemen sosial, yaitu semangat puasa mempromosikan semangat persatuan dan kepemilikan dalam umat muslim. Puasa mempromosikan semangat kebersamaan manusia di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Puasa meningkatkan semangat amal dan simpati terhadap orang miskin dan membutuhkan. Puasa mempromosikan sosialisasi Islam. Sedangkan elemen fisik dan medis, yaitu manfaat ini termasuk menghilangkan zat lemak berbahaya dari aliran darah, membantu penyembuhan beberapa jenis penyakit usus dan perut, serta pembaharuan jaringan tubuh. Sebagai pengendalian diri dan disiplin yang dilakukan selama Ramadan adalah cara terbaik untuk menendang kebiasaan buruk, misalnya merokok dan lain-lain. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan kembali bertemu dan membahas tema Ramadan yang lain, dan pastinya akan menambah pengetahuan Tribuners mengenai bulan suci Ramadan. Terima kasih. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pertanyaan dari Tribuners, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru bangun atau terlambat bangun? Dari hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ada sebuah hadis yang menjawab pertanyaan ini. Rasulullah SAW mengatakan, apabila terdengar suara azan Bilal bin Rabah, maka lanjutkan makan dan minum. Tapi Tribuners tidak boleh memahami hadis ini hanya sepotong. Karena ketika memahami hadis ini hanya sepotong, maka itulah orang yang sering makan, minum padahal azan sudah dikumandangkan. Pada zaman Rasulullah SAW, azan itu 2 kali. Azan yang pertama itu yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah. Kalau sekarang kita tidak mendengar suara azan, tapi yang kita dengar adalah orang yang membangunkan sahur. Sahur, sahur. Sebenarnya itu azan yang pertama. Peringatan bahwa waktu sahur telah tiba. Nah, yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, dia azan, ini azan untuk membangunkan. Bahwa silakan makan dan minum. Akan tetapi, ketika sudah azan kedua kalinya, yang dikumandangkan oleh Ummi Maktum, sahabat Rasulullah SAW, maka tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum. Maka apabila Tribuners, ya, sementara makan dan minum, kemudian azan dikumandangkan, dalam hal ini azan subuh, maka makanan harus dihentikan. Bahkan menurut mazhabnya Imam Syafi'i, ketika azan berkumandang, maka makanan atau minuman yang ada di rongga mulut itu mesti dimuntahkan, mesti dikeluarkan. Kenapa? Karena azan subuh sudah berkumandang. Makanya itu ada dinamakan dengan imsak. Imsak itu sebagai waktu untuk menahan. Meskipun imsak sudah tiba, kita makan dan minum itu tidak menjadi masalah selama azan belum dikumandangkan. Nah, bagaimana kalau ada Tribuners yang terlambat bangun? Apakah harus sahur terlebih dahulu atau tidak? Maka ketika sudah diniatkan pada malam hari dan tidak sempat sahur, maka silakan dilanjutkan puasanya. Tidak dianjurkan untuk sahur. Kenapa? Karena waktu subuh sudah masuk. Bolehkah melanjutkan puasanya? Boleh-boleh saja. Dengan syarat sudah didahului dengan niat. Kenapa? Karena sahur itu hanya hukumnya sunnah, pelengkap ibadah puasa. Meskipun orang tidak sahur, tapi kalau dia niat, maka tetap puasanya dianggap sah. Nah, kemudian Tribuners, ada pertanyaan. Bolehkah keramas dan berbekam ya pada saat puasa? Nah, Rasulullah SAW kita akan mendapatkan 2 hadis. Hadis yang pertama dikatakan bahwa al-muhtajim, orang yang berbekam, membekam dan dibekam, itu yuftirus shaim, itu membatalkan puasa. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dikatakan bahwa apabila ada orang yang berbekam atau dibekam di siang hari bulan suci Ramadan, maka puasanya tetap sah. Nah, ada 2 hadis ini yang kontradiktif atau berlawanan. Maka ulama mengatakan hadis yang pertama ini dinasakh. Apa artinya dinasakh? Itu dihapus legalitasnya. Nah, maka yang berlaku adalah hadis yang kedua. Berarti kalau ada orang yang berbekam, ya, jangankan berbekam itu tidak membatalkan, apalagi kalau hanya keramas. Itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja
ulama mengatakan atau membedakan, kalau yang berbekam ini fisiknya kuat, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika fisiknya lemah, maka tidak dianjurkan untuk berbekam. Kenapa? Karena boleh jadi dengan bekamnya ini sehingga drop. Akhirnya apa? Dia membatalkan puasanya. Ya, karena itu berbekam itu mengeluarkan darah kotor yang ada di bagian tubuh kita. Maka ulama mengatakan ketika fisiknya mampu dan orangnya kuat, maka boleh saja berbekam dan itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ketika fisiknya itu lemah, maka ya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena siapa tahu dengan bekam itu mengarah kepada membatalkan puasa karena tidak sanggup menahan haus dan lapar. Nah, bagaimana dengan keramas? Nah, keramas ini itu baik itu di siang hari atau di sore hari bulan suci Ramadan itu sah-sah saja. Ya, tidak membatalkan puasa. Ya, sama halnya dengan meneteskan obat mata. Nah, obat mata ini ketika menetes ke obat mata itu juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ulama mengatakan kalau memasukkan cairan di hidung atau di telinga itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu pada rongga yang terbuka. Nah, sedangkan meneteskan obat mata di mata kita itu bukan rongga yang terbuka. Jadi ulama mengatakan itu hanya seperti pori-pori yang terbuka. Kalau demikian, maka sama halnya dengan orang yang keramas. Nah, orang yang keramas di siang hari itu pori-porinya tertutup. Yang terbuka saja diibaratkan pori-pori menggunakan obat mata itu sah, apalagi hanya keramas. Nah, maka itu tidak menjadi masalah dan itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari Tribuners, apa hukumnya tidur sepanjang hari saat berpuasa? Ya, memang ada ungkapan dikatakan bahwa naumus shaim, ya tidurnya orang yang berpuasa itu pahala. Tapi hadisnya ini hadis palsu. Ya, maka jangan dijadikan sebagai patokan. Oh, ini ada hadisnya. Akhirnya mulai sahur, setelah sahur sampai maghrib tertidur. Maka ini tidurnya tidak membawa keberkahan, tapi membawa penyakit. Paling tidak itu sakit kepala karena terlalu banyak tidurnya. Maka hukum tidur sepanjang hari ini tidak disyariatkan. Meskipun sebenarnya ya tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang yang tidur ya mulai sahur sampai maghrib, nanti maghrib dia bangun. Nah, apakah puasanya sah atau tidak? Tetap sah puasanya. Tapi tentunya ibadah puasa itu ya bukan hanya yang kita cari adalah bagaimana kita bisa menggugurkan kewajiban. Ya, akan tetapi yang paling terpenting dalam ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, bagaimana meningkatkan ketakwaan. Nah, orang yang tidur sehari suntuk itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan. Ya hanya menambah berat badan, tapi bukan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kajian Lentera Subuh. Mudah-mudahan bermanfaat Tribuners. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.